up guys? Come back my YouTube channel. Oke guys, kali ini aku mau sharing lagi kepada kalian semua. Nah, tentunya aku akan bahas salah satu topik yang mungkin menarik ya untuk aku bahas dan perlu juga kalian ketahui tentang hal itu. Nah, sebelum masuk ke topik, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Guys, topik yang akan kubahas pada hari ini yaitu tentang sosial media pada masa pandemi. Nah guys, bagaimana sih kalian itu menggunakan sosial media kalian ketika pandemi ini terjadi? Apalagi kalian itu nggak dibolehin keluar rumah, terus nggak boleh berkerumunan dengan orang banyak, bahkan ketemu dengan orang-orang terdekat pun kalian itu harus terbatas. Karena apa ya, virus corona ini itu sangat sulit dideteksi, sehingga orang terdekat siapapun itu, jika emang jaraknya tidak begitu dekat dengan kita, otomatis kita tidak boleh bertemu kan. Nah, sekarang aku akan share pengalaman aku kepada kalian serta baik buruknya aku make sosial media ketika musim pandemi ini terjadi. Nah guys, aku tuh paling suka make aplikasi Instagram, Facebook, TikTok apalagi, dan juga WhatsApp. Nah, kalian kan tahu kan, di musim pandemi yang kayak gini, siapa sih yang nggak bosen gitu. Jadi selain kita ikut pembelajaran daring, aplikasi-aplikasi itu juga membantu kita untuk menghibur kita walaupun kita berada di rumah. Nah, mungkin aplikasi itu memang sudah sering digunakan, atau sebelum pandemi pun aplikasi itu sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Cuma kan di musim pandemi ini semakin banyaknya orang yang kayak bosen kayak gitu, jadi milihlah dia untuk beralih ke aplikasi itu. Dan banyak pasti ada yang aktif-aktif sekarang, apalagi TikTok itu paling pertama naik ketika pandemi ini, karena banyak sekali hiburan-hiburan yang menarik yang ada di TikTok kan. Saya juga tertarik gitu, sampai saya juga mau download TikTok gitu, suka lihat-lihat konten yang ada di TikTok. Terus juga ada pembelajaran tentang pandemi itu di TikTok. Jadi bermanfaat juga. Aku akan kasih tahu kepada kalian apa aja baik buruknya ketika kita menggunakan aplikasi-aplikasi itu. Check out. Positifnya kita, baiknya kita menggunakan aplikasi-aplikasi itu seperti WhatsApp, IG, Facebook, TikTok itu ketika kita berkomunikasi. Nah, contohnya WhatsApp ya, ketika kita berkomunikasi dengan orang yang jaraknya jauh dari kita, entah itu di luar kota, luar Bali, bahkan luar Indonesia pun sekalian, kita bisa menelpon dia, bisa video call sama dia, pokoknya bisa berkomunikasi secara lancar dengan dia. Nah, selain itu, aplikasi-aplikasi itu mampu memberikan kita informasi tentang kejadian-kejadian yang ada di luar kota, luar Bali, bahkan mancanegara seperti Facebook. Di sana pasti banyak yang share tentang peristiwa-peristiwa kejadian. Jadi banyak sekali ya positif-positif yang kita dapatkan menggunakan sosial media ini. Selain mendapatkan informasi, kita juga dapat mengupload diri kita, atau mungkin kita sedang berlibur ke Singaraja, berlibur ke pantai atau kemana, itu bisa kita posting ke media sosial itu, terutama Instagram, Facebook, WA. Itu orang-orang jadi mengetahui tentang diri kita gitu. Foto-foto kita itu, postingan kita itu diketahui oleh banyak orang gitu. Dan juga selain itu, pengguna aplikasi ini juga sangat menghibur bagi saya, bagi kalian semua, dan juga masyarakat luas. Selain dampak
positif yang kita dapatkan dari media sosial ini, ada juga dampak-dampak negatif yang akan timbul ketika kita menggunakan media sosial itu. Nah, contohnya ketika terjadinya kriminalitas gitu. Ketika kita menggunakan Facebook, otomatis orang-orang yang akan kita temukan di Facebook itu bukan hanya orang-orang yang kita kenal saja, melainkan orang-orang yang belum pernah sama sekali kita kenal. Nah, kita mulai berkomunikasi dengan dia melalui Messenger, melalui komentar, dan di sana kita mulai kenal gitu. Dan kita kenalnya itu hanya sebatas kenal saja, dan mungkin dari sana kita diajak bertemu dan akan terjadi kriminalitas. Nah, selain itu juga komentar-komentar yang ada pada Facebook itu membuat diri kita emosi jika komentarnya itu menyinggung perasaan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Jadi negatif dari menggunakan aplikasi ini juga itu kita menjadi kayak kecanduan. Kita kecanduan menggunakan aplikasi TikTok, IG, Facebook, sampai kita jadi malas buat mengenal dunia luar gitu. Kita akan lupa dengan kewajiban yang sebenarnya jika kita sebagai mahasiswa, siswa, dan juga yang lainnya gitu. Sehingga negatif yang terjadi ketika kita menggunakan sosial media itu, ketika kita salah menggunakan media sosial itu, ya memang dampaknya itu sangat-sangat tidak bagus bagi kita ya. Jadi gunakanlah aplikasi sosial media itu dengan baik dan benar dan sesuai dengan kebutuhan kita, di mana kita itu harus memanfaatkan media sosial sebagai ajang kita untuk mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang lain, dan juga dapat menghibur kita. Oke guys, jadi itu yang dapat saya share kepada kalian semua. Nah, jika kalian menggunakan aplikasi itu dan menggunakan sosial media itu harus sesuai dengan kebutuhan kalian dan jangan menggunakannya untuk hal-hal yang negatif. Nah guys, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke guys, jika ada kesalahan kata atau kekeliruan yang mungkin saya ucapkan, saya mohon maaf. Dan juga pas waktu saya membuat video hujannya sangat deras guys, jadi semoga tidak terganggu ya. Dan semoga saja ya suara saya terdengar jelas dan hujannya tidak begitu mengganggu. Oke guys, dadah.